Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saat ini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara fokusnya adalah kepada anak. Dan ini yang sering dilupakan oleh pendidik, terutama saya pribadi, yang menjadikan fokus saya pribadi adalah silabus dan RPP. Padahal anak yang dilahirkan ke dunia ini memiliki keunikan masing-masing, memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Sama halnya dengan organ tubuh. Pada satu anak dapat bertumbuh dengan cepat, sementara untuk anak yang lain pertumbuhannya sangat lambat. Dan berdasarkan tempat hidupnya, anak juga berbeda. Ada anak yang dilahirkan dan tumbuh di keluarga yang berkecukupan, baik secara materi maupun kasih sayang. Tetapi banyak juga anak yang dilahirkan tempat keluarga yang serba kekurangan, baik materi maupun kasih sayang. Hal itu mengakibatkan setiap anak memiliki rasa percaya diri, rasa keterbukaan diri, dan tingkat emosional yang berbeda. Anak tersebut dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai keunikannya, datang ke sekolah untuk belajar membentuk jati dirinya, berhadapan dengan pendidik yang kemudian saya istilahkan sebagai petani. Bapak Ibu sekalian, telah 2 minggu ini saya mempelajari tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan 2 minggu ini pula saya merasa gelisah, karena ternyata saya selama ini kehilangan roh sebagai pendidik, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik seharusnya saya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, tanpa terkecuali, bukan hanya sebagian kodrat, bukan memaksakan apa yang saya inginkan, tetapi harus bertumbuh, harus sesuai dengan kodrat anak masing-masing, sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, pendidik tidak boleh memaksa, tetapi memberikan rasa merdeka belajar kepada anak. Guru hanya sebagai pamong, pendidik hanya sebagai pamong yang mengingatkan anak agar tetap berjalan sesuai dengan koridornya, sehingga anak bisa memperbaiki lakunya. Sebagai petani, tentu akan senantiasa memperhatikan bibit yang telah disemaikan tersebut, supaya dapat bertumbuh dengan baik. Maka petani akan merawat, memberikan perhatian, memberikan pupuk yang terbaik, sehingga akan menghasilkan panen yang melimpah. Tetapi tuntunan itu, perhatian itu tidak boleh secara sporadis, tetapi harus diberikan secara terus-menerus. Tidak boleh bosan, harus berkesinambungan. Proses menuntun harus dimulai dengan perencanaan. Perencanaan yang baik. Kemudian dievaluasi. Apakah tanaman itu bertumbuh dengan baik? Kemudian diadakan perbaikan. Jadi harus kontinu. Anak adalah segala-galanya. Pemikiran kita, upaya kita sebagai pendidik hanya untuk anak. Sehingga sebagai pendidik, kita wajib menghambakan diri kepada anak, memberikan yang terbaik kepada anak. Agar hasil pendidik itu betul-betul, agar dihasilkan pendidik yang betul-betul bisa memahami, bisa merawat, maka sebagai pendidik diperlukan meningkatkan pengetahuan. Kalau kita ibaratkan kita sebagai petani, maka kita harus meningkatkan kemampuan kita sebagai petani, agar bisa peka melihat tanaman kita, agar bisa melihat jeli, gejala awal dari tanaman kita. Ketika kita memperbanyak ilmu pengetahuan kita, maka kita akan bisa melihat deteksi dini dari tanaman kita. Apa yang harus kita beri? Obat apa? Pupuk apa? Dan bila perlu, sebagai pendidik, kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Sehingga kita akan mendapatkan teori atau metode yang terbaik untuk menangani tanaman kita. Sehingga tanaman tersebut akan menghasilkan hasil yang terbaik. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini yang disebutkan dengan azas konvergen, yaitu azas kemampuan pendidik untuk pengembangan kemampuannya,
baik secara media cetak maupun secara online. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita. Harus menyenangkan guru, menyenangkan peserta didik. Peserta didik juga tidak boleh memberikan sesuatu tanpa menyenangkan. Di saat anak kita belajar tentang kemajuan bangsa lain, kita harus menempatkan itu secara konsentris dengan karakter budaya bangsa kita. Menuntun anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kita boleh melihat teknologi, boleh mempelajari kemampuan negara lain, tetapi kita tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Ini yang disebutkan dalam ajas filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ajas konsentris. Dengan mengamalkan ajas kontinuitas, ajas konvergen, serta ajas konsentris, maka bibit itu akan bisa berkembang sesuai kodratnya, serta menghasilkan buah yang terbaik dari potensi dirinya, yang memberikan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menghasilkan manusia Indonesia yang maju, berbudi pekerti luhur, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Kiranya pendidik Indonesia kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan anak, menghambakan diri kepada anak. Sekian dan terima kasih. Horas